Timnas Indonesia dijadwalkan untuk kembali menjalani rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga bulan Maret dan juga bulan Juni mendatang, saudara. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Australia. Setelah itu pada 25 Maret akan menjamu Bahrain. Lalu di tanggal 5 Juni 2025, Timnas akan menjamu Tiongkok dan pada 10 Juni, skuad Garuda akan bertanding di kandang Jepang. PSSI memberhentikan Sintayong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut juru taktik anyar sudah disiapkan. Siapakah sosok yang disiapkan untuk mengganti posisi Sintayong? Kami akan membahasnya dengan anggota EXO PSSI, Bung Arya Sinulinga yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Arya, selamat petang. Selamat petang, Mas. Jadi bisa diceritakan lagi, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana konferensi pers, tapi ingin dengar dari Bung Arya ini, kapan sebenarnya persis keputusan akhirnya pemberhentian STI ini diambil? Ya, keputusannya sebenarnya dalam beberapa waktu yang lalu ya, jadi masih dekat-dekat aja ya. Kita memang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Erik ya, bahwa kita ini timnas kita ini dibangun oleh 3 pilar lah ya. Program yang bagus, pelatih yang bagus, pemain yang bagus. Kalau ketiga-tiganya nggak terpenuhi, ini memang jadi masalah gitu. Itu satu. Yang kedua, kita mulai merasakan juga ketika sebelum kita melawan Cina. Ya, melawan Cina itu ya ada beberapa peristiwa yang membuat situasi itu ini ya, makanya kita lihat bahwa itu di momen sesuatu yang agak berat bagi kita gitu ya, dimana keharmonisan dan semuanya itu menjadi acuannya kita lah gitu ya. Jadi itu yang jadi kemudian jadi ini kita ya, acuan awal kita, kemudian dan evaluasi lainnya. Evaluasi itu akhirnya bermuara ataupun keputusannya itu apakah pada kekalahan dari Tiongkok yang akhirnya sebelumnya mengambil? Mas, sebelum itu Sebelumnya, kan akibat oke. itu. Sebelum Cina itu udah ada situasi-situasi yang memang akhirnya kami juga harus turun tangan juga untuk beberapa kondisi lah gitu. Dan seperti kata Pak Ketum, bisa aja setelah kemarin Cina bisa kita putuskan di situ, tapi ada situasi terlalu mepet waktunya gitu. Terlalu mepet waktunya untuk mengambil keputusan. Karena kan habis itu sebulan kemudian kita kan lawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, ketika lawan Jepang, di situ pun kita udah kemudian sampai dia bilang kalau memang kita nggak percaya lagi dari situasi ini, lebih baik saya mundur gitu. Itu disampaikan kepada pelatih dan pemain. Dan itu semua akhirnya ini ya, Pak Erik juga ketemu sama pemain-pemain ya, dengan pemain-pemain ketemu ya, bukan semua, nggak semua, tapi ada di situ iya, tapi setelah itu ada pertemuan lagi dan kita memastikan semuanya lah gitu situasinya gitu. Sebenarnya Mas, kami ini mengambil risiko berat dengan langkah ini. Ya kan, kita mengambil risiko yang berat. Kenapa risiko yang berat? Andaikan kalau kita tetapkan biarkan STY misalnya kalah kita di Piala Dunia, paling yang dimaki-maki orang STY, bukan Pak Erik, ya kan? Orang akan salahkan Pak STY, bukan Pak Erik. Tapi ini enggak, resiko diambil oleh Pak Erik. Banyak itu juga bilang bahwa ini akan banyak serangan. Itu bukti bahwa kita nggak mencari popularitas. Yang kita utamakan adalah timnas gitu. Ya, adalah timnas yang kita upayakan. Nah, itulah yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi apa namanya?
itu resiko-resiko yang kita ambil. Belum lagi denda, benar nggak? Mm-mm. Kan Ya, keputusan kami kan berat harus, seperti yang Anda sampaikan. kami Kemudian kan kalau harus bayar denda kan kepada STY kan, benar nggak? Dari segi resiko publik, banyak mungkin netizen mengatakan begini, resiko popularitas lah apa semua. Kemudian kalau ini di keuangan juga iya, tapi kita ambil semua, itu diambil semua oleh kita resiko itu, baik, supaya ada hal yang baik yang harus kita lakukan karena melihat situasi kondisi di dalam yang kita lihat memang mau nggak mau kami harus menjaga harmonisasi antara program baik, pelatih yang baik, dan pemain yang baik, gitu Mas. Oke. Nggak mungkin bisa tanpa yang ketiga ini, nggak ada namanya, nggak akan mungkin ada timnas berhasil tanpa misalnya programnya baik, hanya pelatih dan pemainnya yang baik, nggak bisa juga. Demikian juga sebaliknya semua, makanya harmonisasi yang ketiga ini yang kami kejar saat ini, gitu Mas. Baik, Bung Arya, kalau kita lihat ini seperti kata Anda tadi, ini keputusan yang berat, tapi kami yakin begitu PSSI pasti sudah mempertimbangkan gitu baik dan buruknya gitu. Ini masih sisa 1 bulan bersih begitu ya untuk persiapan timnas Indonesia untuk 2 bulan setengah Mas. Iya, 2 bulan setengah begitu untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini nanti strateginya akan seperti apa, termaksud yang dinanti-nanti siapa calon pengganti dari STY? Ya, itulah yang kita cari, yang memang pelatih yang dimiliki itu harus direspek juga oleh pemain. Dan dia juga punya program yang baik juga. Ya, yang bisa menyenangkan semuanya Mas, itu yang kita cari. Dan satu hal adalah dia kalau soal chemistry saya rasa dengan setiap saat pertandingan kita itu mendapatkan pemain-pemain baru, naturalisasi kan itu pencapaian chemistry-nya kan harus cepat, dan itu saya rasa karena inilah pemain-pemain profesional, mereka pasti bisa melakukan chemistry-nya dengan cepat lah. Jadi nggak usah dikhawatir, mudah-mudahan sih nggak usah dikhawatirkan, karena kita juga setiap tanding itu kita punya pemain baru kok, benar nggak? Bung Arya, terkait dengan sosok pengganti dari STY ini, di konferensi pers itu Pak Erick menyatakan bahwa tanggal 25 Desember ke Eropa, kemudian menjaring 3 nama, namun hanya 1 nama yang hadir saat itu. Apakah itu Patrick Kluivert yang akhirnya namanya mencuat untuk menggantikan STY? Nanti kita lihat aja Mas, saat tanggal 11, tanggal 12 kan udah ada rekornya terhadap siapa pelatih yang akan kita usung gitu. Yang sudah ketemu dengan Pak Erick apakah cuma 1 yang pada saat wawancara atau lebih dari 1? 3. 3. Oke, dari sudah ada 3 nama kandidat, salah satu yang mencuat Patrick Kluivert. Selain itu ada nama lain yang bisa diinformasikan? Ada beberapa lagi lah yang lain. Ya ada. Ada yang dia senior gitu, ada. Gitu. Ya. Gitu. Oke, Bung Arya, ini kan yang jadi pertanyaan adalah kriterianya akan seperti apa begitu kan, karena ada beberapa catatan dari pelatih sebelumnya itu STY, namun harapannya kan pelatih yang baru ini bisa menutup kekurangan tersebut, jadi bahan evaluasi, dan target kedepannya ini kan gak main-main begitu, harus lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini Mas, soal lolos itu kan target kami kepada pelatih, ya kan, ya. Jadi ya kita siapkan aja semuanya gitu ya kan. Apakah STY targetnya lolos Piala Dunia gitu? Kan enggak juga seperti itu kan. Tapi kan kita melihat bahwa tahapan-tahapannya ini loh, timnasnya lebih besar itu. Yang kita lihat tuh timnas keseluruhannya Mas. Itu loh. Itu yang kita lihat ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Namanya pelatih itu yang kita cari gitu. Gitu Mas. Oke, kemudian apakah salah satu pertimbangan akhirnya memilih pelatih Eropa ini karena banyak pemain timnas kita yang juga bermain di Eropa, terutama di Belanda, Mas? Itu nggak bisa kita pungkiri Mas.
di komunikasi kan jadi sangat sederhana ya. Mm. Mas lah punya pimpinan, tapi Anda ada terhambat komunikasi misalnya ke bawah-bawah, Anda susah untuk membangun chemistry dan membangun teamwork, benar nggak? Ya kan, maka kita cari juga yang memang mereka bisa tahu chemistry dan juga tahu pola komunikasi. Ini konsekuensi logis juga, gitu. Bisa aja kita cari dari negara lain, gitu. Tapi nanti ini kita harus lihat, ini kita pemain-pemain kita memang banyak banget dari sana kan. Oke, kita nantikan ini tanggal 12 Januari mendatang ini akan tahu konferensi pers siapa sosok pelatih pengganti ST ya. Terima kasih Bung Arya Sinulinga telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat Bung Arya. Terima kasih, sehat.